Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul dari Sungai Batanghari. Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Batanghari Jambi adalah sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Kata Batanghari yang artinya sungai, namun orang sudah biasa mengatakan dengan nama Sungai Batanghari. Bagian terpanjang Sungai Batanghari dan muaranya memang terletak di Provinsi Jambi, tetapi sebagian kecil bagian hulunya berada di Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan asal-usul Sungai Batanghari, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Jambi tentang legenda asal-usul Sungai Batanghari ini, dan berikut adalah kisahnya. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, ketika penduduk negeri Jambi sudah mulai banyak dan mereka memerlukan seorang raja yang bisa memimpin mereka untuk menyatukan negeri-negeri kecil agar menjadi satu negeri yang besar, dan mereka kemudian mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang ingin menjadi raja negeri Jambi, maka ia harus sanggup menjalani ujian, yaitu dibakar dengan api yang menyala berkobar-kobar, direndam dalam sungai selama 3 hari, dan kemudian digiling dengan kilang besi yang besar. Penduduk setempat tidak ada yang sanggup menjalani ujian tersebut. Tokoh-tokoh terkemuka dari desa 7 kuto, 9 kuto, Batin 12, semuanya menyerah pada ujian keempat, yaitu digiling dengan kilang besi. Tokoh-tokoh masyarakat negeri Jambi pada waktu itu lalu bersepakat untuk mencari orang dari luar negeri Jambi, tepatnya ke benua Keling, yaitu India, mencari sosok yang sanggup menjadi raja negeri Jambi melalui ujian yang telah mereka tentukan tersebut. Kemudian masyarakat Jambi bekerja sama membangun kapal besar untuk menyeberangi laut menuju ke benua Keling. Setelah persiapan selesai, kedatangan para utusan khusus negeri Jambi bersiap untuk berangkat ke benua Keling keesokan harinya. Setelah semuanya siap, akhirnya rombongan dari negeri Jambi kemudian bersiap dan lalu berangkat menuju benua Keling. Perjalanan panjang yang mereka tempuh, ombak dahsyat, badai topan mereka tempuh demi seorang pemimpin yang mereka impikan. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 30 hari lamanya, dan akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan Koisa, di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan utama yang ada di timur India atau negeri Keling. Setelah sampai, mereka segera merapat dan kemudian beristirahat beberapa hari. Lalu berjalan menyusuri negeri itu untuk mencari orang yang sanggup menjadi raja mereka. Mereka menyebut negeri itu sebagai negeri Keling atau Kelinga. Setelah lama mengelilingi negeri Keling tersebut, tidak ada satupun orang yang mampu menjadi raja di negeri Jambi sesuai syarat yang mereka sudah tentukan. Hingga akhirnya, tepat pada hari ke-360, datanglah seorang pemuda dengan perawakan yang tinggi dan juga gagah, berminat mendaftar dan kemudian mengikuti ujian untuk menjadi raja negeri Jambi. Saat direndam 3 hari 3 malam, ia pun kuat. Saat dibakar api panas, ia juga kuat. Bahkan tubuhnya ditebus dengan besi, ia juga tahan banting. Akhirnya utusan dari negeri Jambi membawa pulang calon raja mereka. Perjalanan kemudian dilakukan untuk kembali ke negeri Jambi dari lautan luas. Lalu kemudian rombongan ini berlayar menyusuri sebuah sungai yang sangat besar dan juga panjang. Walaupun sungai besar itu sudah mereka layari dengan dendang, sudah mereka minum airnya, mereka belum mengetahui apa nama sungai tersebut. Apakah calon raja dari negeri Keling mengetahui nama sungai itu atau tidak? Mereka ragu-ragu ingin bertanya,
Tetapi seseorang dari mereka, orang batin 12, memberanikan diri mengajukan pertanyaan kepada calon raja dari negeri Keling tersebut. Sang calon raja kemudian berkata akan mengatakan nama sungai itu setibanya di negeri Jambi nantinya. Dan akhirnya rombongan pun kemudian sampai di negeri Jambi. Rakyat Jambi kemudian berkumpul ingin melihat Raja Keling yang akan memimpin mereka nantinya. Setelah istirahat semalam, sang raja kemudian memberi kata sambutan pertamanya di hadapan rakyat Jambi. Tugas pertamaku di negeri ini adalah memberi nama sungai yang kami tempuh kemarin. Aku melihat sungai itu sangatlah panjang, dan mulai hari ini sungai itu kita beri nama Kepetangan Hari, tegas sang raja. Diberi nama Sungai Kepetangan Hari karena mereka sampai di negeri Jambi saat matahari sudah petang ataupun senja. Semua rakyat Jambi pun setuju. Sejak saat itu mereka mulai menyebut nama sungai itu sebagai Sungai Kepetangan Hari. Seiring berjalannya waktu, berbagai aktivitas pun berpusat pada Sungai Kepetangan Hari tersebut, mulai dari perdagangan barang-barang hingga untuk mencari ikan, mencari emas, dan banyak aktivitas lainnya. Dan sejak dipimpin Raja Keling, negeri Jambi pun menjadi negeri yang makmur dan juga tersohor. Hanya saja raja masih terus berpikir soal nama sungai yang ia namakan Kepetangan Hari tersebut. Ia berniat ingin mengubah namanya menjadi berbeda agar semakin berkah untuk rakyat Jambi. Lalu raja mengumpulkan lagi semua rakyat Jambi di sebuah tanah lapang tepat di pinggir sungai tersebut. Dalam petuahnya, sang raja kemudian berkata, "Aku melihat Sungai Kepetangan Hari ini telah memberi kehidupan yang baik untuk rakyat Jambi. Jadi mulai hari ini, aku putuskan namanya berubah menjadi Sungai Batanghari." Ujar sang raja, "Nama baru dari Sungai Batanghari ini diharapkan bisa membawa berkah lebih besar untuk rakyat Jambi nantinya." Dan sejak saat itu, ia juga melarang rakyat mengotori Sungai Batanghari, tidak boleh membuang sampah, dan tidak boleh menebang pohon di sekitar pinggir Sungai Batanghari agar airnya tetap jernih. Semua rakyat pun setuju mengikuti perintah Raja Keling, karena mereka percaya apapun perintah Raja Keling selalu membawa kebaikan. Hingga akhirnya nama Sungai Batanghari terus digunakan oleh masyarakat Jambi sebagai nama sungai yang selalu memberi berkah dan kebaikan untuk semua rakyat Jambi. Itulah kisah legenda asal-usul nama Sungai Batanghari. Lebih lanjut, hingga saat ini air dari Sungai Batanghari dimitoskan memiliki unsur mistis. Konon air dari Sungai Batanghari dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh obat-obatan modern. Ya, Sungai Batanghari, aliran air yang mengular megah melintasi Provinsi Jambi, bukan sekedar sungai biasa. Di balik ketenangan arusnya, Batanghari menyimpan banyak cerita, termasuk kisah-kisah tentang harta karun yang konon tersembunyi di dasar sungainya. Dari hulu hingga hilir, sungai ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan juga peradaban yang pernah berjaya di tepian airnya. Legenda tentang harta karun di Sungai Batanghari sudah lama menjadi bagian dari cerita rakyat setempat. Konon, pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Jambi, banyak kapal dagang dari berbagai penjuru dunia yang melintasi sungai tersebut. Kapal-kapal tersebut membawa barang dagangan berharga seperti emas, perak, permata, dan juga rempah-rempah. Namun, tidak semua kapal berhasil mencapai tujuannya. Beberapa di antaranya tenggelam akibat badai atau serangan bajak laut, meninggalkan muatan berharga mereka di dasar Sungai Batanghari.
Cerita tentang harta karun di Sungai Batanghari tidak hanya berhenti di situ. Pada masa kolonial, Sungai Batanghari menjadi jalur transportasi utama bagi pemerintahan kolonial Belanda. Kapal-kapal mereka mengangkut hasil bumi dari pedalaman Sumatera ke pelabuhan-pelabuhan besar. Dalam perjalanan panjang itu, beberapa kapal dilaporkan tenggelam akibat cuaca buruk ataupun kecelakaan. Muatan berharga yang dibawa kapal-kapal tersebut dikabarkan masih tersembunyi di kedalaman Sungai Batanghari. Lebih lanjut, di sepanjang Sungai Batanghari, pengaruh Tiongkok terhadap perdagangan kuno terlihat dengan jelas. Jejak peninggalan yang berasal dari dinasti Han hingga dinasti Tang dan juga dinasti Song menunjukkan eratnya hubungan dagang Jambi dengan negeri Tiongkok. Sungai Batanghari merupakan jalur utama perdagangan internasional di kala itu. Banyak kapal asing mengunjungi kota tepi sungai yang ada di tepian Batanghari. Sungai Batanghari merupakan sungai yang mengalir dari sumbernya hingga ke arah muara dan kemudian banyak menyimpan catatan sejarah khususnya mengenai peradaban Melayu. Menurut catatan sejarah, sebuah kerajaan Melayu, yaitu Kerajaan Melayu yang disegani, muncul di wilayah aliran Sungai Batanghari dan kekuasaannya meluas dari Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Selain itu, sejak abad ke-7, Batanghari telah menjadi pusat perdagangan penting beberapa kerajaan yang bermunculan di Sumatera, antara lain Sriwijaya dan juga Dharmasraya. Ya, terlepas dari kisah-kisah legenda dan juga kisah sejarahnya, faktanya juga Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Jambi dan juga Sumatera Barat. Sungai ini panjangnya sekitar 800 km. Mata airnya berasal dari Gunung Rasan. Dan yang menjadi hulu dari Batanghari adalah sampai kepada danau di atas yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian mengalir ke selatan sampai ke daerah Sungai Pagu sebelum berbelok ke arah timur. Aliran dari Sungai Batanghari melalui beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan juga Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kemudian sebelum lepas ke perairan timur, yaitu di Sumatera dekat dengan Muara Sabak. Pada aliran Sungai Batanghari ini ada banyak sungai lain yang bermuara kepadanya, di antaranya Batang Gumanti, Batang Bangko, Batang Sangir, Batang Memong, Batang Pangian, Batang Timpeh, Batang Siek, Batang Jujuan, Batang Tebo, Batang Tabir, dan Batang Tambesi, dan lain sebagainya. Sistem aliran sungai ini membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama legendaris Suwarnadipa atau Pulau Emas yang diberikan dalam bahasa Sangsekerta bagi Pulau Sumatera. Nah, itulah sekilas terkait dengan sejarah dan juga legenda asal-usul Sungai Batanghari. Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yang mana terletak di Provinsi Jambi dan juga Sumatera Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Jambi, di Sumatera Barat maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.